Gue nggak bisa ngerasain coy. Gila, gue ikut sama ini film banyak pagar isinya. Selamat datang di Traveler. Hari ini kita jalan-jalan ke rumah perubahan. Biasa menambahkan virus durian bersama para dedengkot ahli. Oh ini hilang. Saya travel guys. Saya sengaja menghilang. Indah Adrila. Mana Andra? Kita lagi di rumah perubahan. Mau kemana? Mau nanam durian. Iya. Durian nanam. Enggak lah, ada timnya. Gue mah gak bisa, makan doang. Apa aja asal usulnya? Yang jelas dulu pernah beredar bibitnya sekitar waktu saya belajar 2009-an udah ada. Durian Ayub. Iya. Tapi belum pernah makan buahnya. Belum. Oh mahal. Sekarang udah gak ada bibitnya. Belum ada. Tahun 80-an saya masuk ke Bekasi. Di Bekasi itu Lama udah hampir ini sekarang karena nggak dikembangkan lagi Pak. Iya. Mungkin karena kualitas ada yang lebih bagus sekarang. Ya ada. Kenangin dikit. enggak. Pindah itu. Ini lagi bikin persiapan mau sambung di atas. Yang mana? Ya. Naiknya pakai apa, Pak? Terbang lah. Ngomong naon ya, ngomong naon. Iya, ini proses membuat tali untuk okulasi. Plastik gula. Enggak. Oh, no. Kang Lukman. Oh, ditunas kecil aja ya. Yang kecil. Jadi dibikin berapa varietas, Kang? 3. 3. Ditambah 3. Hah? Jadi 4. Oh, jadi 4. Potong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Manjat. Terampil. Pakai sepatu bisa manjat. Ini pelatihan nanam bibit batang bawah. Yang nanti 5-6 bulan ke depan kita akan datang lagi ke sini, kita akan okulasi, ya. Terus ada juga top walking, terus ada juga pelatihan okulasi. Terus itu apa itu? Dan ini adalah pelatihan pemetaan area yang akan menjadi kebun. Jadi set plan gitulah. Nah, dilakukan nanti adalah
dimasukkan di dalam aplikasi, terus dibikin peta untuk zonasi area kebun. Gitu. Jadi hari ini kita kongko di rumah perubahan di tempatnya Profesor Renat Kasali bersama putra beliau Mas Adam dan adiknya beliau ada Om Beni yang megang kebun di Sukabumi. Kita lagi bareng-bareng membuat sesuatu yang kaitannya masih tentang durian. Kita kan tadi udah bikin Map bulan tadi ya. Flight plan-nya yang ini tadi. Tentang udah lagi. Udah, kalau udah muncul hijau ini kita tinggal ya. Ini kan posisinya di sini nih. Dia startnya dari mana mas? Oh dari peta itu. Ini posisi kamera dia udah ngadep ke bawah. Tadi kan waktu terbang dia ngadepnya ke samping ya. Waktu naik dia ngadep ke bawah. Nah ini lintasan terbangnya dia masih naik dia. Di ketinggian dulu ya? ya. Ini kan dia masih terbang ke atas nih vertikal. Dia naik dulu sampai ke jalur terbangnya, baru dia bergeser dia. Nanti bentuknya apa? Video atau Foto nanti karena kita tadi mengambil 3D nanti bisa masuk jadi sutet 3 dimensi. aman nggak ya? Aman, jauh kok. Kambiumnya kering. Kering, mati, susah, nggak basah. Berapa panjangnya ukuran itu? 5 cm paling lah. Rapet ya pak? Dengan sampai air masuk. Rika ada ilmu gini? Hah? Mestinya ada, tapi kalah lah sama kita. Mas Sigit kalah lah. Hari itu dibiarin aja. Dibuka setelah 3 minggu, lambatnya 1 bulan. Nggak perlu disiram apa enggak? Nggak perlu. Jangan kena air. Bagusnya top working dikerjakan saat kemarau. Di saat keberhasilannya lebih tinggi. Kalau ini batangnya batang dari durian yang lain jenisnya. Ada namanya. Kulitnya doang. Oh kulitnya doang. Itunya juga kulitnya doang. Itu disesuaikan. Ini. Kali di bawah buat kunci. Kulitnya doang. Kulitnya doang. Yang ada matanya nggak Ini matanya mau ditutup gak apa-apa, mau dilewatin gak apa-apa. Tapi di operasi gini harus ada yang matanya gitu. Iya. Kayak gini. Kalau matanya udah gini gak bisa ini. Udah bakalan tumbuh lama, walaupun tumbuh tapi beberapa bulan. Gitu. Yang bagus yang gimana? Kayak ada bentilnya. Ini ketek-ketek yang udah ada itunya ya. Kalau di kita namanya mata holang. Mana mata hulang dia kuma? Ini mata holang. Di itu mata ikan, di dia mata. Mata holang. Kalau geolistik Satu ini sisip sama samcuk enggak? Iya boleh. Sisip ya satu lagi. Sisip. Saya nyobain ini pak ya. Enggak. Sisip. Bener.
Kalau sisip dengan ininya tulang. Oh, gitu. Sesuaikan, kalau bahasa Sundanya mah adu manis. Sisip. Iya, sisip. Kalau itu okulasi mata tunas, kulitnya doang. Desa Cimanggis, Cicantayan, Orang Sundanya kecamatannya Cicantayan. Itu lagi Sambung Pucuk. Oh, di Sapak Lodong. Entes durian bagus nih. Duri hitam ini, Pak. Oh, duri hidung. Duri hidung. Kalau samcuk lebih ribet, diikat nanti disungkup lagi Ya, gitu. pakai plastik es, Heeh. terus boros on entres, pakai 3 mata tunas. ini 1, 2, 3. Kalau okulasi cuma 1. Hiji-hiji. Lebih lambat lah kerjanya, harus disungkup pakai ini. Pakai plastik es. Sebatas itu aja kan ya? Iya, pakai apa? pakai plastik ini. es. Nah, Plastik es kitaan. gini. Itu berapa lama? Mau coba? Enggak, oh. Ikut videoan loh. Cobain dulu dah, saya takut kebanyakan motong. Enggak, pelan-pelan. Ya, nih. Videonya. Pelan-pelan. Ini apa ini? Okulasi aja yang gampang. Sisip. Sisip. Sisip yang itu ya, sama tulang ya. Mana ini, Mang? Ini tarifnya. Di gini setengah kulitnya doang, tarik ke bawah. Ini aja. Itu Ya, tarik. Jangan dipakai silet, tarik aja pakai tangan. oh gitu. Silet pertahanan. Dulu gitu, Bang. Saya kan belajar ini. Ini Terus cukup lah. Terus 3 meter. Oh. Juga. dikasih lebihan gini. Iya, buat penyangga Kita disesuaikan yang kecil aja. ini Atas yang ini dipotong dulu ini. Diambil sama tulangnya. Tulangnya, berarti gini posisinya. Oh, gitu. Potong setengah-setengah 50-50. Cakep. Oh. Bakat ya. Bakal kebeler tangannya ya. Ya, gitu dong, Bang. Pelan-pelan nih. Gini, Iya. Sip. ini potong. Iya. Balik potongnya, pegangnya. Oh gitu. Jangan kepegang. Ini jangan kepegang. Oh gitu. Ini Kayak keras ya. emang keras. Disesuaikan biar adu manis bawah ke bawah kena. Ini Itu kepanjangan. Buat Mondokin sedetik, Om. oh gitu. Nah, itu. Ya. di belakang dulu. Oh, di belakang dulu. Set. Ini 2 kali putaran diikat. Baru Ini potong ditarik atas. aninya apa di apa plastiknya. Iya, tarik sambil puter, tarik. Tanam. 2 kali. 2 kali di bawah. Ih, Tong dicabut atau dia. tuh. Tanjung Batu, ya. Orang Bangka punya namanya durian apa itu, tai babi, Itu masih ya. tembaga. Bengkulu yang kucing Tidur. apa kucing apa itu tidur ya, Kucing tidur.
di Bengkulu ya, durian tembaga di tempat lain, durian merah ya, Di Banyuwangi ya, durian botak yang nggak ada durinya. ya. Kemudian kita masih terkagum-kagum dengan di Kuta itu lai lah. ya. Petruk, Petruk. banyak sekali kita ini. Mau yang mana? Iya, Tidak jelas. tidak jelas. Karena apa? Karena Indonesia itu sangat luas ya, dan tanahnya berbeda. Ada daerah tambang, ada daerah pegunungan seperti Banyuwangi, Iya. tanah yang subur, tanah pegunungan, Lombok, Gunung Merapi, Ring of Fire-nya. Iya betul. Ada eks tambang yang tanahnya kaya mineral seperti di Bangka, gitu. Ada lahan gambut seperti Pontianak itu juga enak. Ya. Ada durian parigi Ya, ya, di Poso, di Palu ya. Palu yang sangat luas. Jadi Indonesia ini banyak sekali. Jadi kalau mau harus difokuskan Indonesia mau yang mana satu. Jadi kalau durian Indonesia ini durian apa kita bicara? Harus jelas dulu. Ya. Yang kedua, menurut hemat saya memang durian ini harus dikondisikan sedemikian rupa karena pohon durian Indonesia itu tinggi-tinggi. Itu. Tinggi sekali. Sedangkan Thailand itu selalu membuat durian itu menjadi rendah sehingga mudah dipanen dan buahnya banyak dibawa, gampang dan jelasnya. Saya punya pohon sukun di sini. Kalau kita terlambat pecah tiba-tiba tiap pagi saya lihat sudah banyak berserbuan di bawah. Ya, sudah banyak dimakan burung dan sebagainya. Jadi tidak sempat dipanen. Nah, oleh karena itu maka kita harus pikirkan durian seperti apa, pada tinggi berapa, dan harus dipotong di mana. Kalau perlu pucuknya dipotong, atau bagaimana caranya supaya durian itu bisa banyak buahnya, manis, dipanennya kalau perlu setiap saat bisa dipanen, sehingga kebutuhan durian selalu ada, ya, dan kemudian dipikirkan distribusinya bagaimana. Ini kan mahal semua dinikmati oleh distribusi, jadi petaninya tidak menikmati saat ini karena mahal di angkut. Karena kebanyakan punya orang punya berapa pohon sedikit. Sekarang kalau mau dibikin sesuatu yang besar ya tentu teman-teman harus putuskan atau kita tentukan di Indonesia itu bikin festival yang disebut durian Indonesia ada berapa? Ada 10. Yaitu durian Batu, durian apa yang di Bangka itu, durian Pontianak, durian. Jadi orang bisa lihat tebak kira-kira seperti apa. Sehingga ada 10 durian unggulan Indonesia. Sudah, kita tidak main yang lain. Gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Jadi ada sisi supply, tapi sekarang sisi permintaan. Sisi permintaan orang Indonesia suka yang mana duriannya? Suka yang mana? Sekarang orang berebut untuk memasarkan durian Malaysia itu, Musangking itu. Karena kita punya banyak. Karena barangkali kalau beli di sana sudah ada standarnya. Kalau beli nggak ada musuh kita kalau beli di pinggir jalan durian itu dari 10 barangkali yang bisa dimakan berapa? Kalau nggak kita makan di tempat nggak bisa. Iya. Gitu kan? Jadi beberapa diantaranya tidak bagus. Iya. Standar di Malaysia itu sudah ketentuan kalau duriannya jelek ditebang. Kita turun tangan. Jadi harus ada standar industri. Kira-kira begitu. Nah, jadi menurut saya langsung arahkan lagi kalau nanti mau ini sama Edom aja nanti. Jadi tadi mungkin pilihan fokus ya. Jadi saya ada pertanyaan nih, durian Indonesia itu kan banyak. Apakah keanekaragaman, keberagaman ini yang akan menjadi kutuinya, ya kan? Dengan narasi keragaman ini harus dipilih dong. Atau kemudian kita mesti selektif dari sekian itu. Mana yang memenuhi kriteria ke market? Selektif, harus selektif. Jadi selektif yang disebut durian premium Indonesia itu yang mana? Dan yang seperti apa? Seperti apa? Dari situ maka nanti para petaninya akan membuat duriannya itu semanis apa. Kita menanam jambu tidak semua jambu manis. Nah, supaya manis itu jambu harus dikasih pupuk seperti apa? Bagaimana perawatan? Sama dengan durian.
pada musim apa dipetiknya, pupuknya bagaimana. Itu yang sangat kami usahakan untuk di budidaya Dan distandarisasi. Kalau nggak distandarisasi orang coba durian, namanya durian apa tuh? Apa yang terkenal di sini? Petruk misalnya. Kenapa sekarang saya beli nggak manis? Iya. Kenapa tidak? Petruk kok sama dengan durian yang lain. Nah, harus ada khasnya. Seperti apa standar itu harus diinikan. Teksturnya bagaimana, Rasanya. warnanya bagaimana, rasanya. Masa durian namanya petruk, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang basah, coklat. ada yang Iya. ada yang Iya. apa itu? Bentuknya ada yang bulat. lonjong, ada yang bulat. Nah, jadi kita harus punya standar yang disebut petruk ini sehingga tidak ribut dan tidak misalnya begini. Kita kalau beli kopi kita pasti tanya ini kopi dari mana? Oke, iya, betul. Apakah ini Toraja? Apakah ini kopi Lampung? Apakah Temanggung. ini kopi Temanggung. dari Papua atau kopi NTT, Flores, Gayo. atau dari mana Gayo? Semua itu rasanya bisa kita rasakan. Ya, sudah selesai. Tapi kalau harga mahal ada orang yang memasukkan ini Toraja, padahal itu adalah kopi dari daerah yang tidak mahal, campur. Jadi orang Jepang akhirnya tidak mau beli dari pedagang, langsung bikin kebun di Toraja. Sampai begitu karena ditipu di sini karena orang tidak punya standar. Jadi kopi dari daerah yang harganya murah diakui sebagai kopi Toraja, diekspor. Akhirnya pembeli Jepang mengelola kebun sendiri. Itu yang terjadi. Makanya kita harus. Nah, terus sama ini bro, Ya. kita kan agak kegalauan kayak gini. Ya. Salah satu yang pengamatan subjektif sih, ketika kita ke Malaysia dan ke Thailand, negara betul-betul hadir. Ya. Nah, sedangkan di sini dan pengalaman kami Di sendiri, Indonesia itu bukan negara tidak hadir, terlalu banyak yang negara harus hadir. Terlalu banyak. Malaysia itu hanya mempunyai durian dan karet serta sawit. 3. Indonesia negara harus hadir di mana? Harus hadir di minyak kayu putih, kopi, kakao, kayu manis, beras, bawang putih, bawang merah. Belum bahan pokok. Negara harus hadir di banyak hal, karena negara ini terlalu kaya. Ya, nah oleh karena itu diperlukan wirausaha seperti Mas Sigit, saya Heri Purwokerto. Jadi memerlukan teman-teman untuk menjadi spesialis ya, dalam bidang itu, dan kitalah yang harus hadir. Negara sekarang sedang dituntut hadir untuk anak-anak sekolah, menyambung internet. Ya. Tahun depan tuntutannya sudah lain lagi, kesehatan. Dan itu melelahkan. Banyak sekali, tapi jangan merasa susah menjadi Indonesia, karena menjadi orang Indonesia itu kita tuh jauh lebih kaya dari orang Singapura. Orang Singapura itu kaya aset, bukan kaya uang. Bukan kayak kehidupan. Dengan harga uang 5 juta mereka tidak bisa hidup di Singapura. Apartemennya sudah berapa, makanan sudah berapa. Iya. Di Indonesia mau makanan yang lebih mahal dari Singapura ada, Yang makanan lebih yang murah. jauh lebih murah, 1/10-nya dari Singapura pun ada yang 5.000. 5.000 ya. Bisa hidup. Iya betul. Jadi kalau sekarang mahal di Indonesia, iya, yang lebih mahal dari Singapura pun ada. Iya. Tapi jangan katakan kita semuanya seperti itu, tidak. Jadi banyak. Nah, kita harus hadir. Oke, artinya kemudian bahwa proses yang sedang kita bangun hulunya itu farm sebagai ruang pembelajaran, sekaligus nanti ini menjadi kayak semacam akademi, Pak. Ya. Jadi kan ketika kita profiling, kemudian apresiasi petani dan pelaku di sana tinggi, kemudian mereka, Mas, lah terus piye carane budidaya? Oh iya, silakan datang ke tempat kami. Dulu ada tenaga penyuluh. PPL. Entah kenapa Masih sekarang ada tenaga penyuluh itu tidak aktif, tidak hidup, ya, tidak bisa berkembang. Oke, sekarang yang penting pemerintah pusat sediakan infrastruktur pelabuhan. Menurut saya udah bagus pelabuhan. Ya. Kargonya jangan mahal-mahal. Kargo jangan mahal, kapal ada terus.
transportasi daratnya bagus, punglinya dihapus. Pembagian bibitnya fokus, jangan asal-asalan. Selebihnya biarkan kita masuk. So, kalau pejabat pemerintah daerah masuk, nyusahin kita nanti. Dia mau ngatur sesuatu yang mau diatur. Tidak semua pemerintah daerah ini sehat. Pemerintah pusat tidak mungkin lah urus durian. Ya kan? Nah, ini kan pemerintah daerah karena tidak merata di seluruh Indonesia. Jadi tugas bupati-bupati itu. Nah, kalau bupatinya menurunkan kepala dinas yang Kompeten. memikirkan untuk mencari pendapatan daerah, dipajakin kita. Begitu. Jadi mengatur itu seringkali berpikir begitu. Harusnya kan mengatur itu misalnya kualitas bibit, ada balai bibit, ya, ada irigasi yang baik, ada supply kompos yang baik, Ya, memastikan ada ini produktivitasnya ada lebih baik. pasar lelangnya, ada teknologinya, mestinya seperti itu. Gitu. Dalam sekali ya. Ya. Iya. Kayaknya beliau sangat ahli. Iya, Karena saya suka beliau pernah jalan-jalan, saya jalan-jalan kemana-mana. seingat saya beliau pernah ngomongin soal durian soalnya. Ya. Enggak, saya belum pernah ngomong. Pernah kok. Tapi saya penikmat. Poinnya ini Prof, biar Ya. dan ini juga nyambung. Ya. Izin next kami nanti coba bikin oret-oretan Ya. atas apa yang sudah kami lakukan Siap. dan apa yang kami Boleh. impikan. Nanti kira-kira step apa yang mungkin kan pengalaman beliau melihat cara anak muda yang lebih banyak nekatnya daripada baik. terencananya kan mungkin bisa lebih ini kita. Poinnya itu kalau suatu saat ada waktu Prof ke store kita yang di SD Ya, ya. itu di Tata Niaga kita bikin unit penjualan ini untuk memfasilitasi durian-durian yang tadi dipetakan dari berbagai daerah Ya. untuk secara QC itu bisa masuk ke kita. Ya. Itu yang hari ini memang sedang kita bangun, tapi memang hasilnya belum memberi dampak yang signifikan di perubahan sosial. Ya. Poinnya itu. Semoga nggak bosen untuk dikeluh ke saya anak-anak muda. Oke. Baik, terima kasih. Kita izin. Terima kasih ya teman-teman Durian Travel, kita sudah ngobrol dengan beliau, banyak hal yang ternyata yang beliau pikirkan dan itu jauh daripada kita yang biasa bergelimang durian. Makan durian enak. Itu jadi. Makan durian enak dan sehat. Oke. Tuh, Ilmunya daging ilmu. semua. Ini baru pengantar sudah. Ini pengantar sudah daging semua. Saya Coba. penikmat durian. Iya, dan senang tanam pohon durian. Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih dalam karena kita masih serabutan, belum terfokus terkendali. Nanti gerakan kita akan lebih fokus dengan beliau. Banyo Travel, terima kasih sudah menonton Durian. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sekian dulu perjalanan kita di rumah perubahan Prof. Renal Kazali. Pamit dulu guys. Terima kasih Om Adam. Wah, dia juga itu closing. Ya apa-apa. Ya intinya kita banyak belajar, kita juga mengajarkan juga kepada mereka. Kita saling tukar sharing-sharing. Semoga kita juga ada masih durian juga untuk ditanam di sini. Memang berteman harus kayak gitu. Semoga nanti tumbuh dan kita ada durian di rumah perubahan.